Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidas suhur wa unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa UINSI TV dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga bisa bersua kembali pada bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia, yaitu dengan melalui penciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, ataukah dengan segala isinya. Dan manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifatan fil ardh untuk mengatur bumi ini. Maka untuk membuktikan bahwa manusia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia perlu membuktikan dengan merawat alam ini bersama dengan isinya, ataukah yang sering kita istilahkan dengan lingkungan hidup. Bagaimana? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni dosamu. Pemirsa TV UINSI dimanapun berada, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dalam lewat ucapan, akan tetapi harus dibuktikan dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Rasulullah? Yaitu tentu adalah mengikuti sunnahnya, melaksanakan perintahnya. Termasuk antara lain yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merawat lingkungan hidup. Di dalam berbagai hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempromosikan bagaimana lingkungan hidup itu, misalnya dengan cara menanam menjadi sedekah bagi manusia. Dalam berbagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kasih kepada umat Islam untuk lalu melihara lingkungan dengan cara antara lain bercocok tanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun fakana lahu sadaqah." Tiadalah seorang muslim yang menanam satu pohon kemudian buahnya dimakan oleh burung ataukah manusia ataukah hewan, maka apa yang dimakan oleh burung, manusia atau hewan itu menjadi sedekah baginya. Ini artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita bagaimana supaya banyak menanam pohon sebagai wujud untuk ataukah sebagai cara untuk memelihara lingkungan hidup. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang-orang yang dapat merusak lingkungan, termasuk mengotori jalan ataukah fungsi-fungsi publik. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lu'ina la'inatain." Ya, kala sahabat bersabda, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqu la'inatain." Man huwa la'inatan ya Rasulullah? Kala allazi yatakhalla fi tariqin nasi au fi zillihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah kepada dua kelompok yang dilaknat. Sahabat bertanya, siapakah itu dua kelompok yang dilaknat wahai Rasulullah?
kata Rasulullah, yaitu orang yang buang air besar di jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat manusia untuk berteduh. Ini menunjukkan bahwa apabila kita merusak atau mencemarkan udara atau melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kenyamanan manusia, bisa mengganggu kehidupan manusia, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang buang hajat ataukah buang air besar di tempat-tempat publik. Tapi itu juga dapat kita pahami dalam konteks orang yang mengganggu ya, kenyamanan publik ya. Misalnya menyebabkan terjadinya limbah ataukah bisa menyebabkan penyakit bagi manusia, maka itu dicela oleh Islam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah perbuatan yang dilarang ya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, ikutilah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hindari apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah apabila terjadi kerusakan hutan, kerusakan alam, padahal perbuatan merusak itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi mencintai Allah juga harus mencintai lingkungan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ciptaan Allah untuk hambanya, yaitu manusia. Ketika kita mengaku sebagai umat Islam, umat yang beragama, dan mengaku kita cinta kepada Allah, akan tetapi kita melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan, berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak penuh ya. Artinya kita tidak mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita mencintai Allah dengan sepenuh hati dalam konteks kehidupan kita, yaitu harus juga kita wujudkan dalam pemeliharaan lingkungan hidup ataukah menjaga ekosistem. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu yang menunjukkan bahwa perbuatan itu merusak lingkungan adalah perbuatan yang dicelah oleh agama ataukah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin." Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu melakukan kerusakan, karena perbuatan rusak itu adalah Allah tidak mencintai orang yang melakukan kerusakan. Ya. Di sini Allah menyebutkan wahsin, lakukan perbuatan baik. Termasuk perbuatan baik adalah bagaimana kita ramah lingkungan, ya. Ramah kepada hewan, ramah kepada tumbuh-tumbuhan, ramah kepada manusia. Ramah kepada manusia artinya memperhatikan hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan, yang bisa mengganggu ketentraman dan mengganggu kehidupan manusia. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kebun seorang Ansar, ya. Dan ketika Nabi masuk di dalam kebun itu, maka ada seekor unta, ya. Ketika unta itu melihat kedatangan Rasulullah, maka dia mendekat, lalu mengeluh di depan Rasulullah dan meneteskan air mata. Nabi bersabda, "Siapa yang bertanggung jawab atas unta ini? Siapa pemiliknya?" Maka seorang laki-laki Ansar mengatakan, "Saya wahai Rasulullah sebagai pemilik unta ini." Kata Rasulullah, "Unta ini mengeluh karena kamu membiarkan dia lapar dan lelah." Artinya manusia pemilik daripada unta tadi tidak memperhatikan unta itu, tidak memberikan haknya sebagai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memanfaatkan hewan itu untuk mengangkut barang-barangnya sampai merasa lelah dan tidak memperhatikan makan dan minumnya sehingga unta itu merasa kelaparan.
Pemirsa TV UINSI dimanapun berada. Jadi sebagai kesimpulan bahwa bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks kehidupan kita di dalam menjaga lingkungan hidup. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jagalah ciptaan Allah, yaitu lingkungan, karena itu juga untuk kesejahteraan umat manusia. Dan apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka yang merasakan juga kerugian atau keakibatnya adalah juga manusia. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat daripada perbuatan manusia. Jadi menjaga lingkungan hidup adalah sebagai konteks cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, dan merusak lingkungan itu adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.